Kali ini kita akan cobain mainan Optimus Prime KW dari Byway ini. Gimana transformasi dari mode robot ke mode truknya, dan bakal sekeren apa jadinya pas nanti udah kita gabungin. Tonton aja video ini sampai habis dan saksikan. Let me begin. I can't go in battle me, that's a sin. Ini bukanlah Optimus Prime, tapi Byway TW1036 Maintenance Team Leader. Dia adalah KW dari mainan Optimus Prime ini yang dikasih modifikasi sama dapat upgrade kitnya juga. Buat boxnya di sini kita bisa lihat ada gambar dia pas sudah bergabung. Ini mukanya kenapa woy? Tapi di belakangnya ada gambar foto produk yang lebih jelas. Buat samping sama atasnya kira-kira begini doang. Jadi langsung aja kita buka coy. Oke, ini dia semua yang kita dapetin. Ternyata banyak juga nih. Tapi sebelum kita bahas semuanya, kita lihat dulu mode robotnya. Kita bisa lihat badannya ini sekarang udah lebih akurat, nggak kayak versi yang ori. Dan gue juga suka jendelanya ini dibikin kayak detail cybernetic gitu loh. Tapi sayangnya detail interior mobilnya yang ada di versi orinya di sini malah nggak ada. Agak disayangkan sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang bikin gue kecewa malah kepalanya, karena meskipun dia punya fitur kayak gini, jadi maskernya bisa dibuka, terus atas kepalanya pakai clear plastik, jadi kayak bisa nyala gitu. Artikulasinya cuma bisa muter karena dia ini kepala dari mainan jadul. Malah lebih ekspresif yang ori meskipun nggak pakai masker sih. Dan yang paling parah pas berubah nanti dia bakal kepentok-pentok dan bikin catnya hilang. Detail jendela truknya masih kelihatan di samping, gue nggak terlalu masalah sih. Soalnya yang aneh kenapa di sini ada detail tangan Optimus G1. Cuman buat pahanya gue cukup suka karena dia udah nggak kopong lagi coy. Tapi nggak tahu kenapa kadang tuh kelihatan kayak bantet gitu loh. Dan seperti mainan KW pada umumnya, dia juga punya bagian diecast dan kali ini ada di dengkulnya. Dan kalau biasanya kaki Optimus itu ada ban di luarnya kayak gini, lu nggak diajak. Nah menurut gue dia unik banget karena bannya di luar dalam kayak gitu persis kayak di kartunnya. Tapi kenapa ada detail kaki G1? Dari belakang masih kelihatan cukup bagus. Sayangnya ini nggak ngetap dan bagian sirinenya nggak akurat warnanya. Yang cukup akurat adalah kapaknya yang beneran bisa dipanjangin dan bisa dipasang ke tangannya, tapi susah banget. Meskipun begitu, jujur ini keren banget loh hasilnya. Sayangnya sih di bagian sini dia kurang dicet, tapi gue nggak terlalu masalah karena dia masih punya kepala yang bisa muter jelek, pundaknya bisa muter full kayak gini, lengannya juga bisa muter dan sikutnya bisa ditekuk. Pergelangan tangan juga bisa muter karena dia pakai ball joint. Buat pinggangnya oke bisa, kaki ke depan bisa segini dan ke belakangnya segini, dia bisa ke samping dan pahanya bisa muter dan dengkulnya bisa ditekuk. Sepatunya bisa ke bawah ke atas dan bisa pivot segini. Sayangnya punya gue ini agak letoy, tapi masih aman buat dipose-posein kayak gini. Apalagi sendi lainnya juga cukup solid dan bikin bisa berdiri dengan sempurna buat dibandingin ukurannya. Miku, Bumblebee Optimus Singa, terakhir Sentinel sama Sam. Sekarang ayo kita lihat gunanya ini semua coy. Dan inilah dia mode Wingblade. Ini adalah mode yang dia pakai buat ngelawan Megatron di episode terakhir. Setelah proses merakit yang cukup gampang, menurut gue ini hasilnya keren banget wok. Proporsinya jadi lebih bagus dan makin ganteng, apalagi kalau dipakein palunya Ultra Magnus. Gila langsung bagian sayapnya pun gak polos doang, ada detail-detailnya kayak gini. Dan kualitas plastiknya beneran kerasa kokoh. Tangannya di mode ini dia kayak ada sayapnya gitu, dan sekarang jarinya bisa dibuka. Dan itu bikin kita bisa posein dia lebih ekspresif, terus lebih gampang juga buat dimasukin senjatanya. Terus buat meriamnya bisa kita naik turunin kayak gini, jadi bisa kita atur-atur coy. Di mode ini tingginya gak terlalu beda jauh, tapi lebih lebar. Dan sekarang gue baru sadar ternyata kita bisa posein kakinya biar mirip kayak model animasinya yang itu coy. Yang agak ganggu di mode ini adalah backpacknya tadi yang masih belum ngetap. Dan lu juga mungkin sadar bagian sayapnya kurang dicet. Oh iya, ujung meriamnya juga harusnya warna silver coy. Buat sisanya overall gue cukup puas. Tapi gimana kalau kita pasang bagian ini? Biar nggak ngegores bagian diecast di dengkulnya, gue saranin ditarik dulu kayak gini baru dimasukin. Jadinya ruangnya lebih lega dan lebih gampang juga dimasukinnya. Dan inilah dia jadi mode Power Master. Nggak kayak mode Wingblade, dia ini nggak pernah muncul di seriesnya coy, tapi masih bisa kita temuin di sketsa mainan yang batal dirilis. Kita bisa lihat di mode ini dia jadi makin tinggi dan makin gagah. Tapi gue nggak akan muji Byway karena dia cuma maling dari DNA design. Jadi sama yang kayak versi orinya, kita bisa kasih tembakan kayak gini. Kalau dilihat-lihat mirip kayak Galaxy Combo ya nggak sih? Atau bisa kita pasang juga di pundaknya jadi kayak gini coy. Sayangnya punya gue kenapa letoy gini woi. Tembakannya maksudnya. Kita juga bisa lihat ukurannya emang jadi lebih gede dan itu bikin gue bingung mau ditaruh di mana. Untungnya sih ukurannya bisa mengecil kalau udah kita transform.
Pertama kita harus lepas dulu semua bagian mode bergabungnya. Kalau udah baru kita mulai. Nah ini dia step yang bikin cat di mukanya pasti kegores. Tangannya jangan dirapetin dulu biar gampang naikin atapnya. Pas muterin bagian ini harus hati-hati karena ini lumayan kecil coy sendinya. Sebelum lanjut kaki satunya, ini harus dimasukin dulu coy. Dan inilah dia mode truknya. Transformasinya menurut gue mulus banget dan tabnya juga beneran solid. Yang beda dari versi orinya, bannya itu sekarang bisa dikedepanin. Nah, sedangkan buat yang ori di sini tuh ada banyak lagi dan itu kurang akurat sama truknya yang ada di animasi. Sayangnya di sini velgnya nggak diwarnain. Sisanya masih sama kayak yang versi orinya. Di depan sini dia nggak akurat, tapi nggak terlalu mengganggu, nggak kayak bagian belakangnya. Sempak sama perutnya sih nggak masalah ya, tapi ini kakinya apaan woi? Udah gitu di sini nggak ada detail lampu belakangnya. Tapi dari angle tertentu gue pribadi sih nggak ada masalah. Apalagi setelah tahu dia bisa dipasangin pakai trailernya. Di bagian depannya ini emang gak ada tabnya, jadi langsung aja masukin yang bagian sampingnya coy. Dua lubang ini bakal dimasukin sama slot yang ada di sini. Tapi gue saranin jangan terlalu rapet biar nanti ngelepasnya nggak susah. Dan inilah dia mode truk damkar. Kita bisa lihat bagian belakangnya sekarang udah jadi lebih lengkap coy. Dan ini cukup akurat sama yang ada di kartunnya. Gue cukup suka di sini ada semacam detail alat-alatnya gitu. Sayang banget yang bawah nggak dicat. Dan dia juga punya semprotan air kayak gini yang ada detail selangnya juga. Dan kalau lu sadar garisnya ini juga ngikutin dari trailer Optimus G1. Dan buat perbandingan ukurannya, Bumblebee, Armada Optimus Prime dan juga Optimus Singa. Oh iya sama Sam juga nih. Dan ngomongin soal damkar, pas gue lagi ngedit video ini di depan rumah gue itu ada ular coy. Singkat cerita akhirnya gue nelpon damkar dan akhirnya datang meskipun agak lama sih. Ini gue nggak tahu ularnya muncul dari mana yang ternyata lumayan gede coy. Tapi nggak butuh waktu lama, akhirnya berhasil diselamatkan. Apa sih namanya? Ya intinya habis itu dimasukin kayak gini dan udah. Balik lagi figur ini menurut gue cukup bagus, tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh banyak yang jual. Gue pribadi sih cukup puas, sayangnya kepalanya tadi itu terbatas banget. Buat mode robotnya gue kasih ranking A tier, mode bergabungnya gue kasih S tier, buat mode truknya B tier sama A tier. Tapi menurut lu gimana? Coba komen di bawah. Sekian dulu video kita kali ini, like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Buat yang nonton sampai habis coba komen mambo dan seperti biasa, ayo kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gila masih banyak banget woi.